Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Kali ini kita berbicara mengenai Jim Cramer. Jim Cramer menyatakan bahwa banyakkan berita negatif ketimbang yang positif di hari-hari ini. Kemudian kita ada bahas mengenai Bitcoin dan Binance di sini teman-teman. Jadi untuk si Bitcoinnya dulu pertama ini sebelum kita ke Jim Cramer teman-teman ada update sebentar di sini. Bitcoin yang sempat berada di 27.400-an dolar tadi malam itu. Dan ketika saya record itu 27.300-an dolar teman-teman, sekarang ini sudah terjadi pembalikan arah ke bawah. Ini ada koreksi-koreksi seperti ini. 26.800-an dolar untuk sekarang ini teman-teman. Akan tetapi umumnya ini altcoin sedang hijau. Nyaman sekali rasanya kita memandang market ini kalau lagi hijau-hijau seperti ini teman-teman. Segar mata kita ini melihatnya teman-teman. Dan semoga ini akan bisa terus berlanjut. Oke, dan sekarang kita ke si inverse ya. Pakar inverse, pakar kebalikan Jim Cramer yang menyatakan bahwa more negatives than positive this morning for certain. Jadi tentunya berita negatif itu lebih banyak daripada hal yang positif katanya dia di sini, dan ada respon yang menarik di sini teman-teman. Ini dari Street Traders. Ketika Jim Cramer ngomong kayak gitu, oke, ini tanda katanya dia. Sampai saking ngebutnya ini teman-teman, uangnya ini dolar ini bertebaran di mana-mana. Saking dia pengen cepat nyampe ke exchange teman-teman untuk pasang posisi. Oke, saya kira tidak seheboh ini juga sih ya. Kita perlu berwaspada juga teman-teman. Tetap kita berwaspada. Jangan sampai kita menjadikan patokan satu-satunya si Jim Cramer ini teman-teman. Akan tetapi kita pertimbangkan juga mengenai berita-berita yang lainnya. Oke, berkaitan dengan hal-hal yang negatif di sini, salah satu yang dianggap oleh Jim Cramer negatif itu adalah karena SEC kalah dari si Binance teman-teman. Jadi si SEC teman-teman, SEC ini ditolak lagi requestnya dia untuk menginspeksi Binance US teman-teman. Jadi Scott Melker di sini langsung bilang, oh, fire Gary Gensler, udah kalah terus, nggak ada kerjaan lain apa? Gary Gensler ini terus saja kalah dia ini teman-teman. Dan berkaitan dengan Binance-nya teman-teman, di sini Binance mengalami kesulitan dalam meyakinkan perusahaan tersebut punya jaminan teman-teman. Jadi SEC meminta agar dia bisa menginvestigasi dokumen-dokumen yang ada di Binance US tersebut, akan tetapi Binance menganggap bahwa hal ini seperti mengobrak-abrik dapurnya Binance teman-teman. Dan cakupan yang ingin diinvestigasi oleh si Binance-nya sendiri itu terlalu luas, makanya Binance menganggap wah ini mengada-ngada ini si SEC. Maka dari itu pengadilan lagi-lagi menolak ini, declines SEC request ini teman-teman. Tidak diberikan izin dia ini untuk sembarangan menginspek Binance US ini. Dan memang seperti yang kita tahu ya, Binance ini dihadapkan dengan berbagai macam FUD untuk sekarang ini. Sejak Juni itu betul-betul masif FUD atau berita-berita negatif yang mengarah ke Binance, teman-teman. Jadi kalau di screenshot di sini ini menarik ya. Menarik dari sebuah reply di sini bahwa seperti kata Changpeng Zhao, 2023 ini kita simpel aja. Kita fokus di beberapa hal, kemudian kita tahu mana yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan, tetapi kita memperbanyak 4 hal ini katanya dia di sini. Pertama itu adalah edukasi, kemudian compliance, product and services, kemudian yang keempat ini yang paling penting, ignore FUD, kemudian fake news, attacks, bahkan serangan seperti itu teman-teman. Jadi masuk kategori keempat ini adalah si SEC dan si Gary Gensler tersebut teman-teman. Kemudian teman-teman kalau kita berbicara mengenai keadaan ekonomi yang negatif ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jim Cramer tadi itu bahwa negatif, banyak hal negatif. Salah satunya ini adalah national debt-nya Amerika Serikat ini mencapai all-time high 33 triliun US dollar teman-teman. Ini baru sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jim Cramer tadi. Negatif benar ini. Dan dari zero hedge juga ini merupakan kenaikan 1 triliun US dollar ini hanya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan naik 1 triliun US dollar, teman-teman. Dari zero hedge-nya tersendiri, beban yang harus dibayarkan oleh Amerika ini, pemerintah Amerika ini adalah sebesar kurang lebih nih 56 miliar US dollar itu dalam sehari, teman-teman. Dan mind-blowing-nya itu adalah 1 triliun ini tercapai hanya dalam waktu 3 bulan. Yang sebelumnya untuk mencapai 1 triliun itu butuh bertahun-tahun, teman-teman. Dengan kondisi yang sekarang ini, hutang mereka itu bisa mencapai 1 triliun 3 bulan itu luar biasa mind-blowing, teman-teman, dalam hal ini. Kemudian untuk pesan singkat dari Zero Hedge di sini, finally, for those who expect a happy ending, we have one word. We don't. No, tidak ada happy ending
dalam waktu yang dekat ini, teman-teman. Apabila kita menggunakan sudut pandang dari zero hedge di sini, kemudian kita melihat juga ekspektasi dari CBO atau dari Congressional Budget Office, kantor anggaran Kongres, teman-teman. Hutang pemerintah Amerika Serikat ini diperkirakan akan mencapai 50 triliun dolar di tahun 2030, teman-teman, atau bahkan lebih dari itu. Karena kan kita melihat perkembangannya ini luar biasa. Dalam waktu 3 bulan saja 1 triliun mereka ini punya beban, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan kacamata pesimisme mengenai kejadian ini, untuk sudut pandang ekonomi ini, teman-teman, ini buruk sebagai kenyataan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan Amerika Serikat atau US dolarnya tersebut, teman-teman. Dan sebagai pandangan pribadi saya, di 2008 itu, teman-teman, merupakan momen penting sebenarnya. 2008 itu krisis, kemudian 2009 muncul Bitcoin, teman-teman. Jadi dalam hal ini saya berpendapat bahwa jika dulu kita tidak punya pelindung nilai, teman-teman, yang meskipun sampai sekarang Bitcoin ini masih juga gampang goyang, karena ini aset masih baru, kemudian ekosistem kripto Bitcoin ini merupakan masih hijau, sehingga dapat dikategorikan ini pasar belum dewasa. Tetapi seiring waktu, teman-teman, seiring waktu, semakin mature ini market ini, kemungkinan besar volatilitas yang terjadi di Bitcoin itu akan semakin berkurang. Seperti yang terjadi mungkin di emas seperti itu. Jadi kalau naik turunnya tidak segila yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, dalam situasi ekonomi yang benar-benar dikatakan oleh Zero Hedge tadi itu tampaknya tidak ada harapan, teman-teman. Sebenarnya kita masih punya harapan, karena kalau kita melihat Bitcoin kan, Bitcoin itu benar-benar decentralized, kemudian dia cuma ada 21 juta koin, yang artinya akan diperebutkan oleh banyak sekali orang. Seperti itu narasinya sampai sekarang ini, teman-teman. Dan untuk ekosistemnya sendiri di sini, itu ada berita terbaru dari Watcher Guru di sini bahwa ada 1,72 triliun asset manager yang merupakan entitas keuangan besar di dunia ini. Citigroup ini melaunch digital token dan private blockchain system for real-time payments. Artinya adopsi ke arah kripto, ke arah blockchain ini semakin masif ke depannya, teman-teman. Dan tentu saja yang sudah ada sebelumnya dengan teknologi-teknologi yang sudah maju sebelumnya itu akan semakin berkembang. Dan yang baru-baru ini otomatis akan menyesuaikan diri dengan yang sudah ada tersebut. Bisa saja mereka ini akan terjadi yang namanya partnership ataupun kerjasama-kerjasama dengan proyek-proyek yang sudah jalan sebelumnya. Tetapi overall ini merupakan berita yang sangat positif mengenai ekosistem kripto, teman-teman. Dan kalau kita beralih sekarang ini mengenai posisi kita secara psikologis dari market ini, teman-teman, ini saya ambil dari Crypto Tony. Dia bilang bahwa ini kita masih sedang menuju ke posisi depresi, teman-teman. Meskipun di video saya yang sebelumnya saya katakan bahwa kita sudah melewati posisi depresi ini, namun dalam hal ini saya ingin sharing dengan teman-teman mengenai beberapa insight dari orang-orang lainnya juga di sini, teman-teman, bahwa kalau si Crypto Tony ini menganggap turun dulu ke 20.000, ini si Bitcoin-nya, maka disitulah fase depresi terakhir, dan disitu juga dia akan melakukan kick on atau dia akan melakukan pembelian besar di fase-fase depresi atau di level 20.000 harga Bitcoin ini, teman-teman. Depresi atau di level 20.000 harga Bitcoin ini, teman-teman. Sementara kebalikan dari Crypto Tony tersebut, teman-teman, ini dari Plan B. Saya tahu pro kontranya banyak ya, teman-teman, karena ada yang support ke dia, ada juga yang menganggap, wah, saya ini nyangkut gara-gara Plan B. Oke, teman-teman, saya kesampingkan hal tersebut. Saya ingin fokus ke insight-nya dia di sini bahwa di 2022 di 15,5K, 15 ribuan dolar itu merupakan bottom dari Bitcoin ketika FTX collapse di sana, teman-teman, di bulan November. Kemudian Bitcoin ini sudah menuju ke kenaikan di 2024, oleh karena itu dia menyatakan di sini harga Bitcoin di saat halving nanti itu akan berada di kisaran 32.000 sampai 66.000 dolar, teman-teman. Kemudian di bull market nanti itu berada di kisaran 100.000 sampai 1 juta US dollar. Tentu saja dalam perspektifnya si Plan B di sini kita mengesampingkan keadaan-keadaan ekonomi ya, karena kita fokus mengenai perubahan harga Bitcoin nantinya. Itu perspektif yang dapat kita jadikan referensi dalam hal ini, teman-teman.